Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Karya Ningsih selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan dan teman-teman atau penonton yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, saya Muhammad Azbah Abdillah dengan NPM tertera. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang pengenalan dan tinjauan tentang kepemimpinan. Dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah ilmu yang mengkaji secara komprehensif tentang kemampuan seorang dalam mengatur sumber daya yang dimiliki dan bagaimana hubungan baik yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya agar dapat mencapai suatu tujuan organisasi tersebut atau dapat tercapainya kesuksesan perusahaan. Pertama adalah perencanaan. Nah, sebagai seorang pemimpin organisasi harus membuat rencana secara menyeluruh untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya ada pengawasan. Nah, dalam melaksanakan rencananya, pemimpin harus senantiasa memantau dan mengawasi agar rencana tersebut dapat tercapai sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, fungsi kepemimpinan selanjutnya ada memandang ke depan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa memandang ke depan. Artinya, pemimpin tersebut akan siap dengan apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Yang keempat ada pemeliharaan. Pemimpin harus penuh perhatian kepada bawahannya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental bawahannya agar para bawahannya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kelima ada pengembangan loyalitas. Dengan mengembangkan loyalitas, sebaiknya ditanamkan pada pemimpin dan bawahannya. Nah, yang keenam ada mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan ini, sebagai seorang pemimpin harus berpikir secara baik dan sesuai dengan rencana, karena mengambil keputusan adalah suatu hal yang sulit bagi seorang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan bijak. Nah, yang pertama itu adalah tipe karismatik. Tipe karismatik ini adalah pemimpin yang dikagumi oleh bawahannya. Nah, pada organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang karismatik, biasanya tidak mempermasalahkan tentang nilai-nilai yang dianut. Sikap perilaku yang digunakan oleh pemimpin yang karismatik adalah otokratik. Nah, otokratik itu sendiri adalah gaya kepemimpinan yang merancang kebijakan dan prosedur, menentukan tujuan, mengarahkan, dan mengawasi. Nah, yang kedua adalah tipe otoritas. Kepemimpinan otoritas berdasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Siagian 2007. Nah, pemimpin otoritas biasanya dalam memerintah dan membuat kebijakan tidak berkonsultasi dengan bawahannya. Dalam memimpin suatu organisasi cenderung egois, memperlakukan bawahannya sama dengan alat-alat dalam organisasi, mengutamakan orientasi dengan pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa memikirkan kepentingan dan kebutuhan bawahannya dan tidak melibatkan bawahannya dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada tipe paternalistik. Nah, dalam memimpin organisasi, tipe ini biasanya cenderung lebih berperan melindungi dan dijadikan tempat untuk para bawahannya bertanya dan mencari petunjuk untuk menyelesaikan setiap tugas para bawahannya. Nah, pemimpin ini akan memperlakukan para bawahannya dengan adil dan mengutamakan kebersamaan. Nah, yang keempat ada tipe militeris. Organisasi yang dipimpin oleh pemimpin yang militeris menggunakan sistem perintah yang nantinya perintah tersebut harus selalu dipatuhi oleh bawahannya dan bersifat keras. Selanjutnya ada tipe demokratis. Pemimpin yang demokratis akan cenderung memberikan bimbingan kepada bawahannya dan menghargai setiap bawahannya, karena pada dasarnya semua manusia itu memiliki potensi untuk terus berkembang dan belajar. Pemimpin ini akan menekankan kepada bawahannya agar terus berinovasi, mengikut sertakan bawahannya dalam mengambil keputusan dan menghargai saran, pendapat serta kritik para bawahannya. Selanjutnya ada tipe delegatif. Kepemimpinan ini biasanya jarang ikut campur dalam mengarahkan para bawahannya dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada bawahannya. Tipe pemimpin ini mengharapkan agar para bawahannya dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Yang ketujuh ada tipe birokratis. Tipe birokratis biasanya memimpin suatu organisasi dengan menaati peraturan yang sudah ada dan akan membuat segala keputusan berdasarkan prosedur yang berlaku serta tidak ada lagi fleksibilitas. Nah, yang terakhir ada tipe visioner.
Pemimpin ini dalam menjalankan organisasinya akan memberi arahan pada tugas-tugas yang dijalankan para bawahannya dengan berdasarkan visi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada organisasi, manajer dan pemimpin merupakan hal yang berbeda. Tidak semua manajer adalah pemimpin dan tidak semua pemimpin adalah manajer. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, manajer itu sendiri adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengatur dan merancang sistem organisasi dalam mencapai tujuannya suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, manajer harus memastikan para bawahannya agar selalu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, biasanya para bawahannya akan lebih sering bertanya mengenai tugasnya kepada manajer dibanding pemimpin. Sedangkan pemimpin itu sendiri adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam membuat suatu organisasi atau perusahaan untuk terus berkembang dan maju. Pemimpin juga memiliki pengaruh yang besar untuk organisasi karena para bawahannya akan melihat seorang pemimpin sebagai orang yang mengayomi. Manajer dan pemimpin memiliki perbedaan. Seperti dalam organisasi, biasanya manajer akan mengarahkan para bawahannya, sedangkan pemimpin yang memotivasinya. Manajer cenderung akan menghindari resiko, tetapi pemimpin yang harus berani mengambil resiko. Manajer memiliki bawahan, sedangkan pemimpin mempunyai pengikut. Manajer mewujudkan ide, sedangkan pemimpin yang memiliki idenya. Dan manajer membangun tujuan, sedangkan pemimpin yang membangun visinya. Dalam organisasi atau perusahaan, manajemen dan kepemimpinan adalah hal yang berbeda. Definisi dari manajemen itu sendiri adalah ilmu yang menganalisis berkembangnya suatu organisasi. Pada suatu organisasi, manajemen adalah yang menentukan arah, membuat para bawahannya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan merancang kegiatan organisasi. Sedangkan kepemimpinan itu sendiri, seperti apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa kepemimpinan adalah ilmu yang mengkaji tentang kemampuan seseorang dalam mengatur bawahannya dan bagaimana hubungan baik yang terjalin antara kepemimpinan atau pemimpin dan bawahannya agar dapat mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Nah, dalam karakteristiknya, manajemen dan kepemimpinan itu tentu berbeda. Manajemen berperan sebagai perencana kegiatan, sedangkan kepemimpinan menetapkan arah dan tujuannya. Manajemen merumuskan prinsip, sedangkan kepemimpinan membentuk prinsip. Manajemen memecahkan masalah, sedangkan kepemimpinan mencari peluang. Dan manajemen berinci dalam jangka pendek, sedangkan kepemimpinan perspektif dalam jangka panjang. Studi kasus pengaruh tipe kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada PLN Persero Unit Gambut yang dilakukan oleh Yuniarti Mulyani, Lamsa, dan Farida Yulianti. Nah, pada hasil wawancaranya diketahui bahwa pada saat itu pada PT PLN Unit Gambut diketahui bahwa kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena pemimpin sudah berperan baik dalam pengambilan keputusan yang melibatkan para bawahannya. Nah, dari segi motivasinya juga sudah sangat baik melihat bagaimana pemimpin pada PT PLN Unit Gambut melakukannya. Dalam segi interaksi, PT PLN Unit Gambut dilakukan dengan baik dalam menerapkan komunikasi langsung atau secara tidak langsung melalui WhatsApp. Begitupun dalam segi pendekatan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemimpin tersebut sudah baik. Nah, selanjutnya ada masalah yang ditemukan pada PT PLN Unit Gambut itu sendiri adalah dalam segi ketepatan waktu para karyawannya. Para karyawan pada PT PLN Unit Gambut masih banyak yang datang kurang tepat waktu gitu ke kantor. Nah, solusi yang diberikan adalah terapkan pelatihan diklat untuk menjaga kualitas dan kinerja pegawai, dan hal itu diharapkan agar para pegawai nantinya akan lebih disiplin. Nah, pemimpin juga harus melakukan pengawasan, penekanan, dan teguran kepada para pegawai yang terlambat untuk bisa datang tepat waktu agar nantinya ada pembelajaran yang diterima oleh para pegawai tersebut. Lalu keterkaitannya dengan teori adalah pada analisa yang dilakukan, pemimpin PT PLN Unit Gambut menerapkan tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan tersebut menyertakan para bawahannya dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan perusahaan dan selalu berdiskusi dengan bawahannya tentang perencanaan kerja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.